Di depan rumah Rani, Syafa tanpa sengaja melihat Gina yang muncul dari persembunyian di warung Mary. Syafa lantas panik, ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Napas Syafa memburu dengan ekspresi ketakutan. Sementara di luar, Gina hanya terdiam di tempatnya. Di pinggir jalan, Gina berulang kali mencoba menghubungi Rangga tetapi tidak ada jawaban. Gina panik dan ketakutan saat teringat dirinya yang membuat Syafa terjatuh. Gina terus mencoba menghubungi Rangga hingga ia menyerah. Gina ketakutan dan menangis. Di rumah sakit, dokter mengatakan pada Syafa bahwa detak jantung bayi masih stabil dan tidak ada pendarahan. Dokter lalu mengingatkan agar Syafa lebih berhati-hati dan menyarankan untuk segera kontrol ke dokter kandungan. Syafa mengiyakan dan berterima kasih. Fahri yang berdiri di samping Syafa pun membungkuk sopan saat dokter berpamitan pergi. Fahri kemudian mendekati Syafa, ia melarang Syafa agar tidak keluar sendirian lagi. Syafa menggeleng dan meminta maaf karena telah membuat adiknya khawatir. Fahri mengingatkan bahwa Syafa telah menunggu bayinya selama 10 tahun. Fahri tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika Syafa sampai keguguran karena ulah Gina. Syafa mengerti Gina emosi dan mengira dirinya akan kembali dengan Rangga karena kehamilannya. Fahri berkata bahwa itu tetap tidak pantas karena Gina juga seorang perempuan. Gina pernah hamil dan keguguran. Fahri menunduk dan berkata bahwa semua itu salah Fahri. Syafa mengelak dan mengingatkan bahwa Fahri masih muda. Fahri masih bisa berbuat salah dan tidak tahu cara mengambil keputusan yang benar. Syafa berkata bahwa dibohongi dan membohongi semua adalah proses belajar. Di garasi rumah Rangga, Rangga melajukan motornya menuju gerbang. Rangga lalu turun sebentar dari motor untuk membuka kunci gerbang. Namun, Gina tiba-tiba datang dari luar gerbang meminta pertolongannya. Gina memohon pada Rangga karena semua orang telah meninggalkannya dan ia tidak memiliki siapapun lagi. Rangga melepas helmnya dan melarang Gina menangis penuh drama. Gina berkata bahwa ia lebih baik mati daripada hidup sendirian. Rangga memintanya berhenti, tetapi Gina malah mempertanyakan kepedulian Rangga padanya. Gina tidak masalah jika Rangga hanya menjadi temannya, karena Gina hanya membutuhkan Rangga. Gina tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi, ia bahkan tidak bisa kembali ke Richard. Gina menangis ketakutan, ia memohon lagi pada Rangga. Rangga yang tidak tega pada akhirnya membuka gerbang untuk Gina. Rangga meminta Gina untuk mengikutinya saja. Gina lalu berterima kasih. Rangga pun bergerak mengeluarkan motornya. Di depan rumah Rani, Al mengarahkan Ara untuk menaiki sepeda dan bermain ke tempat lain. Al membantu hingga Ara melajukan sepedanya keluar dari halamannya. Di dekat Al, Rani duduk di depan warung Mary sembari menggerakkan kipas anyaman. Rani lalu memanggil Al, dan Al pun duduk di samping Rani. Rani meminta Al untuk mengajak Mary pulang karena Al adalah suami Mary. Rani berkata bahwa ia sudah tidak kuat. Namun, Al berkata bahwa ia masih sanggup mengurus anak hingga kuliah. Dari arah lain, Fahri membantu Syafa berjalan dengan hati-hati dan memastikan Syafa tidak kesakitan. Keduanya berjalan menghampiri Al dan Rani. Fahri lantas mengadu bahwa Syafa dilabrak oleh Gina sampai terjatuh. Al yang khawatir segera mendekati Syafa untuk menggantikan Fahri membantunya berjalan. Fahri kemudian meminta Syafa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Rani yang kesal bertanya pada Fahri, mengapa Gina masih berani membuat masalah dengan keluarga mereka. Fahri menenangkan ibunya dan berkata bahwa ia akan memberi peringatan pada Gina. Rani pun dengan cepat berkata bahwa dirinya ikut. Di lobi Hotel Berlian, Richard tampak duduk sendirian dan sedang fokus pada ponselnya. Rani dan Fahri pun datang duduk bergabung setelah menyapa Richard. Richard berkata bahwa ia sudah menerima pesan dari Rani, tetapi ia tidak percaya Gina bisa membuat Syafa celaka. Fahri dengan cepat berkata bahwa ia adalah saksinya. Fahri menjelaskan bahwa Gina mengira Syafa akan kembali dengan Rangga karena Syafa telah hamil. Richard bingung. Rani lalu menyuruh Richard agar Gina mengambil Rangga karena Gina telah membuat Syafa nyaris keguguran. Rani juga meminta ganti rugi sebanyak 50 juta. Fahri menyela dan bertanya apakah jumlah itu tidak terlalu banyak. Fahri mengingatkan Rani bahwa bukan itu tujuan kedatangan mereka, tetapi Rani menyuruhnya diam. Richard tertawa dan berkata bahwa Rani tidak berubah, selalu ada tarif untuk Syafa.
Fahri yang marah menegaskan pada Richard bahwa kakaknya bukan barang yang bisa diperjualbelikan seperti itu. Fahri juga tidak akan membiarkan siapapun menaruh harga di atas kepala kakaknya. Richard pun menyebut itu memalukan. Ia kemudian beranjak pergi. Rani pun kesal karena Fahri malah membuat Richard pergi, padahal 50 juta hanya sedikit bagi Richard. Fahri pun kembali mengingatkan bahwa tujuan mereka datang untuk menjamin Gina tidak akan mencelakai Syafa lagi, bukan meminta uang. Rani malah berkata sambil menyelam minum air. Lift terbuka. Rangga mendorong Gina keluar sementara Gina mengoceh bahwa Rangga akan mengajaknya jalan-jalan. Gina hendak memberontak tetapi Rangga malah membawanya hingga ke depan pintu apartemen Richard. Rangga lantas mengetuk pintu hingga Richard keluar dari sana. Ketika Rangga melepaskan Gina, Richard langsung memarahi Gina karena telah membuat Syafa nyaris keguguran. Rangga yang baru mendengar itu terkejut dan ia semakin kesal pada Gina. Gina memohon akan menjelaskan, tetapi Rangga mengangkat tangannya dan menggeleng. Rangga segera beranjak pergi, sedangkan Richard menarik paksa Gina masuk ke dalam. Gina lantas menyalahkan Richard bahwa ia tidak akan membuat masalah jika Richard adalah ayah yang baik. Richard kesal dan mengingatkan bahwa dirinya yang menanggung semua kebutuhan dan hidup mewah Gina. Gina tidak percaya mendengarnya. Richard berpikir bahwa membesarkan anak hanya dengan uang. Gina dengan berani berkata bahwa Richard tidak pernah ada untuknya dan hanya bergonta-ganti wanita. Richard beralasan bahwa itu urusan orang dewasa. Gina mendorong dada Richard dengan emosi yang tertahan. Richard lalu meminta Gina agar tidak manja dan membuat drama. Ia berkata bahwa ibu Ginalah yang menginginkan anak. Richard berteriak bahwa Gina akan tinggal di asrama karena ia tidak ingin melihat Gina lagi. Gina pun meraih pisau dan mengarahkannya pada dirinya sendiri. Richard panik dan melarang Gina bunuh diri di tempatnya. Gina dengan cepat menggoreskan pisau pada telapak tangannya hingga mengalirkan darah. Richard terkejut dan menatap Gina tidak percaya. Di rumah, Rangga menelepon Fahri dan menanyakan keadaan Syafa. Fahri menjawab bahwa Syafa baik-baik saja. Rangga meminta agar Fahri menghubunginya lain kali. Fahri justru menegaskan agar Rangga tidak perlu mengurus keluarganya lagi. Rangga mendengar telepon terputus. Rangga tidak paham dengan kemarahan Fahri. Hari berganti malam. Di kamar Rani, Syafa sedang bersimpuh dan membaca doa sambil menangis. Syafa berdoa pada Allah agar Allah menjaga janinnya, menguatkan tubuhnya, menenangkan pikirannya, menjauhkan dirinya dari segala mara bahaya. Di rumah Rangga, Rangga memajang foto dirinya bersama Syafa di dinding dan tersenyum memandanginya. Rangga menghabiskan waktunya sendirian seraya teringat momen yang ia lalui bersama Syafa. Beberapa kali Rangga tertipu oleh ilusinya sendiri seolah Syafa masih bersama dirinya di rumah itu. Namun, Rangga tersadar bahwa Syafa tidak ada bersamanya sekarang. Di kantor Marwan, 1000 Media, Marwan sedang duduk sambil memegang sebatang rokok. Marwan memberitahu Fahri bahwa ia akan menunggu Syafa hingga Syafa melahirkan. Marwan meminta bantuan Fahri untuk menjaga Syafa dan memastikan Rangga atau Gina tidak mendekati Syafa. Marwan tidak ingin Syafa stres dan membahayakan bayinya. Fahri yang duduk di hadapan Marwan pun mengiyakan permintaan Marwan. Fahri menjelaskan bahwa Syafa sedang fokus pada kehamilannya. Ia meminta Marwan agar tidak memaksa Syafa membuka hati terlalu cepat. Marwan mengangguk. Ia membiarkan semua keputusan di tangan Syafa. Namun, Marwan tidak akan tinggal diam jika Gina sampai mendekati Syafa. Marwan akan menuntut Gina dan keluarganya. Fahri tersenyum dan berterima kasih pada Marwan. Fahri berharap Marwan benar-benar menjadi kakak iparnya. Marwan tersenyum mendengarnya. Di kamar Gina, Richard berdiri memandangi Gina yang terduduk di lantai dan tampak frustasi. Tanpa mengatakan apapun, Richard memilih keluar dan menutup pintu. Gina pun menangis. Ia kemudian meraih ponselnya. Gina memandangi foto dirinya bersama Rangga. Dalam hati, Gina berterima kasih karena setelah mengenal Rangga, Gina ingin berubah menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Rangga tampak sedang menghabiskan waktu dengan berkutat di ruangan seninya. Rangga menggambar di tab ditemani rokok yang terjepit di tangan kirinya. Di depan rumah Rani, Syafa berjalan hendak memasuki rumah. Ketika sampai di teras, Rangga tiba-tiba muncul dan membuatnya berhenti untuk menghadap Rangga. Syafa berdehem singkat dan meletakkan tasnya di kursi.
ia lalu menanyakan kabar Rangga. Rangga menjawab bahwa dirinya sehat. Syafa tersenyum, tangannya bergerak mengusap perutnya yang mulai membesar. Saat Rangga bertanya balik, Syafa mengangguk dan berkata ia dan kandungannya sehat. Rangga pun senang mendengarnya. Rangga memberitahu bahwa belakangan ini ia mengerjakan komik sendirian di rumah dan berencana untuk menerbitkan sendiri. Syafa bertanya, apakah Rangga serius? Rangga membenarkan hal itu, ia juga telah menjual Vespanya untuk modal awal. Dina setuju dan mendukungnya. Tetapi kali ini Rangga ingin berusaha melakukannya sendiri. Syafa tersenyum, ia berharap Rangga bisa menemukan dirinya lagi setelah membuat komik itu. Syafa kemudian mengusap perutnya dan memberi kode pada Rangga. Rangga memastikan Syafa mengizinkannya dan Syafa mengangguk. Rangga senang, ia berlutut dan mengusap perut Syafa dengan lembut. Rangga pun berbicara pada anaknya agar mendoakan dirinya sukses. Ia juga berharap anaknya lahir menjadi anak yang pintar seperti Syafa. Rangga berharap anaknya bisa berdiri di atas keyakinannya sendiri, tidak seperti dirinya yang sering membuat Syafa sedih. Syafa lalu berdehem lagi, ia memberitahu bahwa besok jadwalnya kontrol USG ke dokter. Awalnya Rangga hanya mengiyakan, tetapi Syafa memberi izin jika Rangga ingin menemaninya. Rangga bangkit dan tersenyum haru, ia sangat ingin melihat anaknya dan Syafa. Syafa kemudian berkata bahwa ia akan masuk ke dalam rumah. Rangga pun berpamitan dan melambaikan tangan ke perut Syafa. Setelahnya Rangga pergi, Syafa secara tidak sengaja melihat Gina bersembunyi di warung Mary. Gina menangis melihatnya. Syafa yang ketakuran segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ketika Syafa berusaha menetralkan napasnya, Syafa mendengar suara ketukan pintu. Syafa pun mengintip dari jendela dan ia terkejut ketika melihat wajah Fahri yang muncul. Fahri pun kebingungan dan khawatir. Syafa pun membuka pintu untuk Fahri dan Fahri langsung menanyakan apa yang terjadi. Syafa lalu memberitahu bahwa ia melihat Gina di depan. Fahri lantas berlari ke teras, tetapi ia tidak melihat siapapun. Fahri masuk kembali dan memberitahu pada Syafa tidak ada siapapun di depan. Namun, Syafa dengan panik menegaskan bahwa ia melihat Gina berdiri di depan. Fahri pun berusaha menenangkan bahwa hanya ada dirinya dan tidak ada siapapun di depan. Keesokan harinya, di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa bayi itu memasuki usia 7 bulan. Bayi terlihat aktif dan detak jantungnya stabil. Dokter menyampaikan kabar baik dengan ekspresi senang. Syafa yang berbaring pun berkata pada Rangga bahwa mereka akan bertemu bayinya sebentar lagi. Rangga yang antusias kembali mengajak bayi itu mengobrol di depan perut Syafa. Dari balik pintu ruangan, Gina mengintip Syafa dan Rangga. Gina teringat saat Rangga menemaninya USG. Ia lalu beranjak pergi. Di dalam ruangan, Rangga bertanya pada bayinya ingin lahir tanggal berapa. Syafa tersenyum, ia lalu berterima kasih pada dokter. Setelahnya, Syafa berangkat ke sekolah dan berjalan masuk ke arah gedung. Satpam menyapanya dengan ramah, Syafa pun berjalan sambil memegang perutnya hati-hati. Ketika Syafa hendak menaiki tangga, ia tidak sengaja melihat sosok Gina lagi. Syafa berniat menghampiri Gina, tetapi ia tak sengaja bertabrakan dengan orang lain dan membuatnya kehilangan jejak Gina. Syafa tampak kebingungan. Di garasi rumah, Rangga sedang fokus mencuci mobilnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar dan Rangga pun menerima panggilan dari Syafa sambil terus memegang selang airnya. Syafa bertanya padanya apakah Gina masih sering ke rumah. Rangga mengelak. Sejak Rangga mengusirnya, Gina tak pernah datang lagi. Syafa bercerita bahwa ia bingung karena sering melihat Gina ada di sekitarnya. Tetapi Gina menghilang saat ia memeriksanya. Rangga bertanya apakah Gina membuntuti Syafa. Rangga meminta Syafa tidak keluar sendirian. Rangga memberitahu perkataan Richard bahwa Gina suka nekat. Bahkan Gina mencoba bunuh diri. Syafa terkejut. Rangga memahami hal itu karena itu adalah kesalahan Richard. Gina sering berebut perhatian jika Richard membawa wanita ke rumah. Rangga menegaskan bahwa orang seperti Gina lebih baik disakiti daripada diabaikan. Syafa pun memutuskan untuk bertemu Richard. Rangga mengingatkan Syafa untuk berhati-hati. Setelah panggilan terputus, Syafa berbalik masuk ke gedung sekolah. Syafa benar-benar datang ke apartemen Richard. Syafa langsung memarahi Richard
Richard bahwa Gina bukan barang yang bisa dibuang begitu saja. Shafa memberitahu bahwa anak adalah anugerah, dan jika anak bermasalah, maka mereka sebagai orang tua seharusnya membantu. Gina yang berdiri di belakang Richard mendengar perkataan Shafa. Richard mengelak dan berkata bahwa ia sudah paham tentang mengasuh anak. Shafa lalu berkata bahwa Gina butuh bantuan karena mentalnya terganggu. Gina akan terus mencelakai orang lain dan dirinya sendiri, dan itu adalah kesalahan Richard. Shafa berkata bahwa anak yang lahir tidak bersalah, tapi Richard yang gagal membimbing Gina. Richard terdiam dan melirik Gina sekilas di belakangnya. Shafa kini mengerti mengapa Gina selalu menyukai pria yang lebih tua, karena Gina mencari sosok ayah yang tidak ia miliki. Gina tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sendiri. Shafa menegaskan bahwa sekarang Gina adalah tanggung jawab Richard. Jika nantinya Gina mencelakai Shafa, Shafa akan menuntut Richard. Richard benar-benar bungkam dan tak bisa berkata apapun. Setelahnya, Shafa beranjak pergi. Malam itu, di kamar Rani, Shafa sedang duduk menghadap cermin untuk melepaskan hijabnya. Fahri menghampirinya dan memastikan Shafa baik-baik saja. Fahri lalu bertanya apakah Shafa semudah itu memaafkan Gina setelah perbuatan buruk Gina. Fahri bahkan merasakan sakitnya ketika Shafa terluka. Ia tidak percaya Shafa semudah itu memaafkan Gina. Shafa mengelak bahwa ia juga tidak bisa melupakan semuanya begitu saja, tetapi ia mencoba memaafkan Gina. Shafa sudah berusaha sebaik yang ia bisa untuk membantu Gina selama ini. Tetapi sekarang Gina sudah menjadi urusan Richard. Fahri menangis, Shafa pun berusaha menenangkannya. Setelah tenang, Fahri berjalan keluar kamar. Di sisi lain, Gina terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara pintu terbuka. Gina mengambil posisi duduk dan tidak menyangka Richard mendatanginya bersama seorang dokter. Richard menanyakan keadaan Gina, tetapi Gina menyuruhnya untuk tidak berpura-pura baik. Gina tahu Richard membencinya dan justru bahagia melihat putrinya menderita. Richard mengakui dirinya bersalah, tetapi Gina semakin menegaskan bahwa ia membenci Richard. Gina kembali membaringkan tubuhnya ketika Richard hendak berbicara lagi. Namun, dokter itu menahan Richard dan berkata bahwa Richard dan Gina harus sama-sama membuka diri, bukan hanya untuk kesembuhan Gina, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan keduanya. Gina menutupi telinganya dengan bantal, ia enggan mendengar. Dokter dan Richard pun berjalan keluar kamar. Dokter menyarankan agar Gina dibawa ke psikiater karena Gina memiliki trauma tentang pengabaian sejak kecil. Jika tidak diatasi, hal itu akan memicu emosi yang meledak secara terus-menerus. Obat dan terapi sangat penting untuk kesembuhan Gina. Richard mendengar semuanya dan benar-benar membawa Gina ke psikiater. Hari itu, Shafa dan Marwan mengobrol serius di sebuah kafe. Marwan berkata bahwa ia setuju dengan Rani perihal Shafa yang dilarang dekat dengan Rangga. Bukan maksudnya untuk mengambil kesempatan agar dirinya dekat dengan Shafa. Marwan hanya tidak ingin Gina mengganggu Shafa karena bagi Marwan Gina seperti psycho dan ia tidak ingin Gina meneror Shafa. Shafa mengelak, dia justru menghadapi apapun yang akan Gina lakukan. Marwan mengangguk mengerti kemauan Shafa, tetapi ia meminta izin untuk menemani Shafa hingga melahirkan. Marwan melakukan semuanya tanpa mengharapkan balasan apapun dari Shafa. Hari berganti malam. Rangga duduk sendirian di sebuah tempat outdoor yang ramai. Rangga termenung mengingat omelan Rani yang melarangnya bertemu Shafa lagi. Rani khawatir Gina terus berulah karena terobsesi dengan Rangga. Rangga juga teringat ketika dirinya memarahi Shafa dengan menyebut keluarga Shafa sebagai penyebab masalah. Rangga bahkan berkata bahwa Shafa tidak hanya bisa memberinya anak, tetapi Shafa juga telah membuatnya kehilangan gairah di ranjang. Rangga teringat persis ekspresi terkejut Shafa saat itu. Lalu, Rangga terdiam sejenak ditemani asap rokok di jarinya. Tak lama kemudian, Rangga mendapatkan notifikasi dari Webtoon, platform komik yang memberinya ucapan selamat karena komik Rangga telah dibaca sebanyak 100.000 kali dalam waktu 3 hari. Rangga yang membacanya langsung bersemangat. Sementara itu, Shafa, Fahri, Al, Mary, dan Ara berkumpul di ruang TV rumah Rani.
Syafa bersyukur Mary telah kembali. Mary menggoda Al yang baru sadar bahwa Al tidak bisa hidup tanpa dirinya, tetapi gengsi untuk mengatakannya. Fahri pun meledek Al, dan Al dengan nada cuek meminta Mary agar tidak berlebihan. Terlihat Rani baru saja keluar dari kamar dan melihat anak-anaknya. Keesokan paginya, Rangga sampai di jalanan samping gedung sekolah dan turun dari ojeknya. Rangga berjalan cepat menghampiri ruangan studio tempat Syafa bekerja. Di dalam ruangan, Syafa yang sedang melatih bermain piano pun menoleh ketika mendengar suara ketukan pintu. Begitu Syafa membuka pintu, Rangga dengan semangat memberi kabar tentang komiknya. Rangga bergerak kegirangan karena ia tidak menyangka akan mendapatkan angka sebanyak itu. Syafa yang mendengarnya turut senang. Rangga dengan bangga menyebut itu adalah berkat Syafa karena Syafa selalu menjadi inspirasinya. Rangga terlalu bahagia dan refleks ingin memeluk Syafa, tetapi Syafa menahannya dengan cepat. Syafa meminta maaf dan berkata dengan canggung bahwa ia belum bisa. Rangga pun menyalahkan dirinya yang berlebihan. Rangga masih ingin berbicara, tetapi Syafa beralasan ia sedang mengajar dan akan mengantar Rangga. Syafa kemudian berjalan dengan canggung diikuti oleh Rangga. Syafa mengantar Rangga keluar gedung sekolah hingga Rangga masuk ke dalam taksi dan kemudian melaju pergi. Syafa lalu berjalan kembali masuk ke gedung sekolah. Tak jauh darinya terlihat siluet seseorang yang berdiri di seberang depan gedung sekolah. Namun, Syafa tidak menyadarinya. Justru Manda yang tak sengaja melihat orang itu dari dekat saat melewatinya. Manda lalu menghampiri Syafa yang baru selesai mengajar dan mengantar anak-anak keluar. Setelahnya, Manda menggoda Syafa yang sedang ditunggu oleh calon pacar. Syafa bingung karena Rangga sudah pergi. Manda pun berkata Rangga hanya lewat saja, tetapi Marwan menunggu Syafa. Mendengar nama Marwan, Syafa terkejut dan khawatir. Syafa khawatir Marwan bertemu Rangga dan akan menimbulkan keributan. Syafa buru-buru meraih ponselnya di saku celana dan menghubungi Marwan. Namun, Marwan berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang bersiap meeting. Syafa pun bingung dan menyampaikannya pada Manda. Manda tidak percaya karena ia melihat sendiri Marwan di depan gedung sekolah. Manda bergumam lirih dan mengira dirinya halusinasi. Padahal sebenarnya Marwan benar-benar ada di sana. Syafa bahkan melihat sendiri Marwan yang akhirnya beranjak pergi dengan mobil dan Syafa memutuskan untuk mengikuti mobil Marwan dengan menaiki taksi. Di kantor Marwan, Fahri bertanya pada Udip, karyawan lain yang sedang duduk bersebelahan dengannya tentang keberadaan Marwan. Udip mengaku bahwa ia juga tidak melihat Marwan. Fahri lalu memuji Marwan sangat keren karena selalu tampak serius saat bekerja, penuh dedikasi, dan Fahri ingin menjadi seperti Marwan. Udip menjelaskan bahwa Marwan sudah lebih tenang karena sudah berumur. Dulunya saat masih muda, Marwan suka bergonta-ganti perempuan. Fahri tidak percaya mendengarnya. Udip berbisik lirih bahwa ia yang membersihkan semua mobil-mobil Marwan. Udip mengaku pernah menemukan bekas lipstik, celana dalam, bahkan kondom. Fahri semakin terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Marwan ternyata kembali bertemu dengan Gina di ruang VIP sebuah kafe. Marwan duduk di samping Gina dan langsung bertanya apakah Gina benar akan menyerah. Marwan memastikan Gina bisa melihat Rangga dan Syafa kembali bersama. Gina dengan tenang berkata bahwa Syafa belum memaafkan Rangga sehingga Marwan tidak perlu khawatir. Gina lalu mengaku dirinya menjadi lebih tenang sejak ikut terapi dan ayahnya menjadi lebih sabar. Gina tersenyum kecil saat menceritakannya dan Marwan tampak tidak senang mendengar hal itu. Marwan memprovokasi Gina dengan berkata bahwa Gina sangat mencintai Rangga. Gina menggeleng dan berkata bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan. Gina tahu suatu saat nanti Syafa akan kembali dengan Rangga. Gina mencoba menasihati Marwan untuk berusaha move on dari Syafa. Marwan menolak dan mengatakan Gina hanya anak kecil. Gina tersenyum, ia lalu mengubah posisinya agar menghadap Marwan. Dengan hati-hati, Gina berkata bahwa ia mengerti mengapa Marwan ingin menjadikan Syafa sebagai istri, tetapi Marwan tidak boleh menjadi racun. Gina meyakinkan bahwa kebahagiaan diciptakan dari diri sendiri. Marwan masih heran, ia penasaran apa yang diberikan psikiater itu pada Gina. Dari luar ruangan, Syafa terlihat berjalan menghampiri keduanya. Secara bersamaan, Syafa mendengar perkataan Marwan yang menanyakan sosok Gina yang terobsesi pada Marwan hingga Gina hamil.
Syafa terdiam terkejut di ambang pintu saat mendengarnya. Marwan masih bertanya apakah Gina tidak ingin mencoba lagi hubungannya dengan Rangga. Di sisi lain, Fahri semakin mengulik di mana tempat Marwan sering datang ketika Udip menemukan barang-barang itu. Fahri bercanda bahwa sepertinya seru juga ia ikutan. Udip menjawab bahwa Marwan sering ke Bar Diamond. Fahri mengaku juga sering datang ke tempat itu tetapi tidak pernah melihat Marwan. Fahri menerka ia dan Marwan datang di zaman yang berbeda. Namun, Udip menceritakan wanita terakhir Marwan itu seumuran dengan Fahri. Pada akhirnya, Syafa menerobos masuk ke ruangan seraya, berkata bahwa ternyata Marwan yang menghamili Gina. Marwan dan Gina kompak bangkit. Marwan gelagapan dan mencoba mendekati Syafa. Syafa melarang keras Marwan menyentuhnya. Syafa menyadari bahwa Marwan tidak pernah berubah. Marwan telah membohongi dirinya dan semua orang. Marwan membela diri bahwa ia tidak berniat membohongi Syafa dan butuh waktu untuk membicarakannya. Syafa bertanya kapan waktu untuk bicara. Fahri telah hancur karena Gina, rumah tangga Syafa dan Rangga juga sudah berantakan karena Gina hamil dan tinggal di rumahnya. Syafa bertanya apalagi yang harus hancur sampai Marwan berani jujur padanya. Gina di belakangnya pun memberitahu Marwan agar jujur pada Syafa karena Marwan tidak pernah berani membicarakan perbuatannya pada Gina. Marwan meminta Gina diam, Gina pun menyebut Marwan sebagai pengecut. Ponsel Fahri menampilkan foto Gina yang sengaja ia pamerkan pada Udip karena cantik. Fahri memberitahu bahwa karena Gina, dirinya sudah berubah. Udip justru menunjuk Gina dan berkata bahwa ia pernah melihat gadis itu di mobil Marwan. Udip melihat Gina berkali-kali dan bahkan menyebut Gina sebagai gadisnya Marwan. Syafa menuntut Marwan untuk menjelaskan pada semua orang dan bertanggung jawab pada Gina. Marwan mengaku bahwa ia juga baru mengetahui Gina hamil saat Rangga berulang tahun. Syafa teringat pertemuan Marwan dan Gina saat itu. Syafa berkata jika Marwan jujur saat itu, Syafa masih akan berusaha mengerti. Syafa memberi tamparan keras di pipi Marwan dan menyebut Marwan sebagai pembohong. Ketika Syafa hendak pergi, Marwan menahan agar Syafa tidak meninggalkannya. Syafa memberontak, Gina hendak menolongnya, tetapi Syafa melarangnya. Tak diduga, Syafa malah terdorong hingga perutnya membentur meja kafe. Fahri lantas mendapat kabar tentang Syafa. Marwan dan Gina panik saat Syafa jatuh pingsan. Sementara Fahri dalam perjalanan naik motor bersama Rangga untuk mencari Syafa. Fahri kebingungan dan Rangga tidak bisa menghubungi siapapun. Tak lama kemudian, ponsel Fahri berdering dan ternyata Gina yang meneleponnya. Rangga pun membantu Fahri mengangkat teleponnya saat Fahri fokus menyetir. Fahri dan Marwan akhirnya sampai di rumah sakit. Rangga bergegas menghampiri Marwan yang duduk di samping Gina. Rangga lantas menarik kerah Marwan dan meninju Marwan hingga terjatuh di lantai. Fahri dan Gina segera melerai agar Rangga memikirkan soal Syafa. Di ruang operasi, Syafa menangis dan memohon pada dokter untuk menyelamatkan anaknya apapun yang harus dipilih nantinya. Dokter pun menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk Syafa. Dokter mencoba menenangkan Syafa, lalu meminta suster memasang masker Syafa. Napas Syafa memburu, perasaannya dipenuhi kecemasan. Sementara di luar, Rangga masih terus berusaha menyerang Marwan yang ditahan oleh Fahri dan Gina. Untungnya, Rani dan Al datang untuk menghentikan keributan. Rani lantas bertanya keadaan Syafa pada Fahri. Pandangan Syafa perlahan memudar, napasnya yang penuh kecemasan pun ikut tenang. Sampai akhirnya, mata Syafa mulai tertutup dan Syafa kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruang operasi dan menanyakan pihak keluarga dari Syafa. Rani cepat menoleh dan menyebut dirinya sebagai ibunya. 2 hari kemudian, Syafa dengan tangisan kebahagiaan menyapa bayinya yang terbaring di ranjang kecil. Syafa duduk di kursi roda dengan pakaian keamanan medis, tersenyum dan memanggil nama Anjani sebagai nama bayinya. Di sampingnya ada Rangga yang berdiri dan ikut tersenyum bahagia. Fahri, Al, dan Rani juga melihat bayi Syafa dari luar kaca ruangan. Rangga pun membacakan azan untuk anaknya. Setelahnya, Syafa melihat Al, Fahri, dan Rani juga ikut tersenyum bahagia ke arahnya. Rangga pun membawa Syafa keluar ruangan sambil mendorong kursi roda Syafa. Hari berganti. Fahri
Fahri meletakkan surat pengunduran diri di meja Marwan. Marwan berkata bahwa Fahri tidak perlu mengundurkan diri karena ia sudah berjanji akan membiayai Fahri sampai selesai kuliah. Fahri memahami niat baik Marwan. Marwan juga berkata bahwa ia tidak mencari muka Fahri dan Syafa. Membantu Fahri adalah kemauannya. Fahri berterima kasih, tetapi kesalahan yang Marwan lakukan padanya, Gina dan Syafa tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Marwan mengakui kesalahannya dan ia berkata bahwa ia melakukannya karena ia mencintai Syafa. Fahri memberitahu bahwa Marwan tidak akan bisa membahagiakan Syafa hanya dengan cinta karena Syafa juga butuh ketulusan. Fahri lalu pamit dan berhenti di ambang pintu ruangan Marwan. Fahri menangis, ia berterima kasih pada Marwan atas semua bantuan Marwan padanya dan keluarganya. Bahkan Fahri menyebut Marwan sebagai superhero pertama untuknya. Setelahnya dengan berat hati, Fahri melangkah pergi. Di ruangannya, Marwan mendengar semua perkataan Fahri dan mulai menyesali perbuatannya. 4 bulan kemudian, di rumah Rangga dan Syafa, keduanya sedang mengadakan akikah untuk anak mereka. Prosesi dilakukan dengan Rangga yang memotong sedikit rambut anaknya didampingi oleh Ustadz. Acara berlangsung damai, semua orang tampak bahagia, termasuk Dina dan Rani saat sedang menggendong Anjani. Rani kemudian menyerahkan Anjani pada Syafa dengan pujian bahwa Anjani sangat mirip dengan Syafa. Rani lalu berjalan bersama Syafa. Rani teringat telah membuat Syafa dewasa sebelum waktunya dan Rani meminta maaf karena itu. Daina ikut bergabung dan berkata bahwa semua harus belajar dari kesalahan. Daina lalu menunjuk Anjani dan mengatakan agar rantai trauma putus di Anjani. Rangga kemudian datang, ia berjalan lagi bersama Anjani untuk melihat hiasan pesawat yang menggantung. Tiba-tiba Gina datang menghampiri keduanya. Al dan Fahri mendekati Dina dan Rani yang mengawasi dari arah belakang. Namun, Gina hanya ingin berpamitan karena ia akan melanjutkan pendidikan di UK. Gina lalu meminta maaf pada Syafa dan Fahri. Syafa pun menasihati agar Gina tidak menyakiti perempuan lain seperti yang Gina lakukan padanya. Gina mengangguk patuh, ia lalu membawakan sesuatu untuk Syafa. Rangga tersenyum dan menerima paperback itu dari Gina. Setelahnya, Gina berpamitan pergi. Anjani lalu berpindah ke gendongan Rani dan menangis. Fahri meledek bahwa Anjani takut dengan neneknya. Tak lama kemudian, tamu lain datang. Marwan datang, menghampiri Syafa dan Rangga. Marwan dengan ramah berkata bahwa ia datang hanya untuk memberikan kado untuk Anjani. Syafa dan Rangga pun berterima kasih. Marwan lalu menyampaikan maafnya untuk Rangga dan Syafa. Marwan juga berkata bahwa Syafa pasti akan menjadi ibu yang hebat untuk Anjani. Setelahnya, Rangga juga meminta maaf pada Marwan. Ketika Marwan berbalik, ia mendapat notifikasi dan video Gina langsung terputar. Begitu juga di ponsel Rangga dan semua orang ikut menyaksikan. Dalam video itu, Gina membagikan ceritanya sebagai orang ketiga. Gina berkata bahwa ia memiliki daddy issue dan mengawali cerita dengan menyebut Marwan sebagai pacarnya. Marwan mengedarkan pandangannya. Tepat setelahnya, video Gina mendapatkan puluhan notifikasi komentar berupa hujatan kebencian.